Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat, mugi-mugi saged istiqomah ngaji bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun utai kikono fasal suwiji tabire fasal arkanuhu utawi pira-pira rukune poso ai saumi tegese poso iku salah satu asya iku telu pira-pira perkara. Jadi dalam berpuasa sendiri iku ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, ada yang namanya batal, ada yang namanya sunnah dan lain-lain. Nah, yang kita bahas dalam fasal iku rukun. Rukun iki perkara wajib yang harus ada. Ketika nantinya seseorang berpuasa kok tidak memenuhi rukun-rukun iki, ya tidak sah puasane. Sing pertama rupane telu, niatun rupane niat. Oleh niat kapan lailan ing dalem wengi. Kapan iki likulli yaumin maring saben-saben dina. Oleh niat ning di fil fardhi ing dalem poso fardu. Jadi yang pertama dalam rukun puasa niat di malam hari, setiap hari. Jadi setiap malam hari dia berniat puasa fardu. Puasa Ramadan misalkan. Dan niku setiap malam menurut mazhab Syafi'i harus niat. Jadi puasa Ramadan kok sebelum subuh dia kok tidak niat, niku tidak sah. Nah, dan niat dalam puasa niku tidak harus menggunakan bahasa Arab. Misalkan menggunakan bahasa Jawa silakan, bahasa Indonesia silakan. Niku tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Cuman yang lebih bagus, lebih baik niku menggunakan bahasa Arab. Nah, adapun ketika nantinya seseorang niat di situ misalkan tidak diucapkan bagaimana? Tetap sah. Jadi niat itu tidak harus diucapkan. Boleh di dalam hati, cuman yang sunai itu diucapkan. Niat niku. Nah, niat sebelum puasa niat sebelum fajar, sebelum subuh puasa Ramadan niku wajib. Jadi permasalahan ini ketika seseorang dalam puasa Ramadan lupa niat. Dan niku nek menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi mulane setiap terkadang di daerah-daerah tertentu itu ada sebagian masjid-masjid atau musola. Niku biasanya setelah melakukan sholat tarawih niku niat bareng-bareng. Dan niku supaya apa? Karena dikhawatirkan nantinya besok niki dia lupa niat. Mulane untuk berjaga-jaga yaiku mau niate sebelum fajar. Dan niku terkadang setiap daerah niki berlaku. Nah, yang penting dalam puasa Ramadan sebelum subuh harus niat. Beda dengan puasa sunnah. Nah, walau syaka niki dalam sarai. Ketika nantinya seseorang mamang bagaimana? Walau syaka hal waqat niyatu qoblal fajri au ba'dau. Jadi kita misalkan ragu-ragu, mamang aku ini niat dalam posisi sebelum fajar, sebelum subuh atau sesudah subuh. Jadi nek niatku sebelum subuh berarti kan sah. Tapi nek niatku setelah subuh dalam puasa Ramadan niku kan tidak sah. Nah, ketika nantinya ada orang mamang ragu-ragu, niatku puasa Ramadan sebelum subuh atau sesudah subuh. Jawabe lam yasiha mengkora sah apa poso. Karena bali anal asla iku adamu kuiha lailan. Jadi alasan di situ kenapa tidak sah? Karena hukum asal iku niat tidak jatuh pada malam hari. Jadi permasalahan kita nek kita niat ragu-ragu. Niatku iki sebelum fajar, sebelum subuh atau sesudah subuh. Nah, keraguan yang demikian iku tidak sah puasane. Tapi bagaimana? Tetap nantinya dia mau seperti orang puasa. Jadi sehari penuh dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa yang disebut dengan imsak. Dan dia wajib mengkodok puasane. Soalnya apa? Niate iki mau ragu-ragu. Ragu-ragu waktune sebelum subuh atau sesudah subuh. Nah, tetapi kalau kita yakin niatku iki benar-benar sebelum subuh. Nah, niku enggak masalah. Karena apa? Idil aslu fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zamanin bi khilafi ma launawa. Lah niki beda masalah. Bi khilafi ma launawa wa syakka hal tola al fajr aula.
Ketika nantinya ini berbeda masalah, ketika nantinya seseorang niat puasa Ramadan dan dia ragu-ragu, tapi ragu-ragu ini sudah masuk waktu subuh, sudah keluar fajar atau belum. Jadi dia sudah niat, tapi dia ragu-ragu, mamang iki sudah masuk subuh apa belum ya. Jadi kemamangan dia iki hanya pada subuh, waktu subuh. Nek di atas dia kan tidak. Di atas itu niatku posisinya sebelum subuh atau sesudah subuh. Tetapi yang ini beda. Di sini dia sudah mamang, dia sudah niat. Cuman kan dia iki mau ragu, apakah waktu ini sudah masuk fajar atau belum. Fa innahu yasulit taradudu fi niyati. Iku hukumnya sah. Qauluhu fil fardi niku dalam sarai kharaja bi an-nafal. Jadi dalam puasa fardu, puasa Ramadan niku kan memang wajib niat sebelum subuh. Nah, tetapi dalam puasa selain fardu bagaimana? Contohnya misalkan puasa sunnah Senin atau Kamis, atau puasa Arafah, atau puasa Tarwiyah, atau puasa-puasa lain. Yang penting di situ bukan puasa fardu. Bagaimana niatnya? Fayak fihi niyatun bin nahari qabla zawal. Boleh niat sesudah fajar, sesudah subuh, sebelum duhur. Jadi dalam puasa fardu niku memang misalkan puasa Ramadan memang harus niat sebelum subuh, sebelum fajar. Tetapi dalam puasa sunnah niku tidak harus niatnya iki sebelum subuh. Boleh misalkan setelah subuh silakan. Jam 8 pagi misalkan bangun tidur belum niat puasa sunnah, silakan puasa sunnah Senin Kamis silakan. Sing penting qabla zawal, sebelum duhur. Jam 11 misalkan niat puasa Senin, boleh. Sing penting dengan catatan bisyartin tifa'il munafi qabla niat. Belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, jadi sebelum dia niat iki mau memang boleh dia iki mau puasane iki mau niatnya tidak harus di sebelum fajar, sebelum subuh. Dia melakukan niat misalkan sebelum zuhur boleh dengan catatan belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contohnya keaklin koyok mangan, wajimain lan jima, wa kufur lan kufur, wa haidin wa nifasin wa jununin. Jadi perkara-perkara yang di situ bisa membatalkan puasa. Lah niku ketika nantinya dia belum melakukan perkara tersebut, niku boleh niat puasa sunnah sebelum duhur. Boleh. Wa illa, lah nek misalkan dia sudah melakukan perkara-perkara tersebut, makan atau minum atau jima atau kafir dan selain-lainnya, niku bagaimana? Falayasu asom, tetap tidak sah puasane. Soalnya apa? Dia melakukan perkara yang membatalkan puasa. Meskipun dia niatnya sebelum duhur, tetapi kalau dia melakukan perkara-perkara tersebut batal puasane, gak sah. Yang kedua watarku muftirin, lan ninggal perkara kang batalake. Jadi rukun puasa yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Tingkai zakiron hale wong kang eling mukhtaron tur sekarpe dhewe. Ghairu jahilin kang ora bodho. Sifate jahil, nah iki penting. Makzurin kang den ngapura, kang den uzuri. Jadi yang kedua iki penting. Seseorang bisa sah puasane ketika memang di situ meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan itu posisinya ingat kalau dia ini mau puasa dan memang tidak ada paksaan mukhtaron. Tidak ada paksaan lah niku yang membatalkan puasa. Ketika nantinya kok dia memang dengan sekarpe dhewe, dengan keinginannya sendiri melakukan perkara yang membatalkan puasa, lah niku batal. Jadi yang kedua iku watarku muftirin meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Niku menjadi rukun supaya puasa sah ya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dan iku dalam keadaan ingat, mukhtaron dan memang dalam keadaan tidak dipaksa, tidak ada paksaan, kehendak sendiri.
Ghairu jahilin, yang di situ tidak bodoh. Bodoh sing makdzur. Jadi bodoh di situ ada yang makdzur, ada yang tidak. Ada bodoh yang di situ tidak membatalkan puasa, ada yang membatalkan puasa. Nah, jadi memang di situ meninggalkan perkara yang membatalkan puasa niki memang kita perlu buka dalam kitab-kitab lain. Memang banyak sekali perkara yang di situ membatalkan puasa. Waso imun lan wong kang poso. Jadi yang termasuk rukun dalam puasa niku apa? Orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini juga penting. Dan niku dalam kitab Imam Nawawi beliau menjelaskan wa mahal wa al-qalbu. Dan niki, jadi tempatnya niatku di hati. Jadi niat itu sudah cukup dalam hati. Lah, ketika diucapkan bagaimana? Wala takfi an niyatu bilisan dunal qalbi. Adapun ketika niat puasa Ramadan, puasa sunnah niku diucapkan dengan lisan, niku hukumnya tidak wajib. Tidak wajib, sing penting niat iki di dalam hati. Kama la yushtaratu atalafud biha qat'an. Seperti halnya tidak disyaratkan melafatkan niat. Lakinnahu yundabu liu awana alisanu al-qalba. Tetapi meskipun di situ niat itu tidak wajib diucapkan dengan lisan, disunahkan mengucapkan niat dengan lisan. Mau supaya apa? Liu awana alisanu al-qalba, supaya bisa membantu. Jadi lisan ini bisa membantu ketika niat di dalam hati. Jadi memang hukum asal niat puasa niku tidak wajib diucapkan. Sing wajib iki apa? Sing penting di dalam hati. Cuman di situ disunahkan puasa iki mau niate diucapkan. Niku sunah nek diucapkan. Tidak wajib. Dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, beliau Imam Nawawi iki menerangkan niki permasalahan ketika seseorang ki haid. Jadi perempuan haid niku kan hukum asal haram melakukan puasa Ramadan atau puasa sunnah. Jadi perempuan haid nifas niku kan tidak boleh. Jadi puasanya perempuan haid atau nifas niku tidak boleh, haram. Tetapi tetap wajib diqadha. Permasalahannya ketika dia iki ketika perempuan ki mengeluarkan darah haid atau nifas. Nah, tetapi permasalahannya di tengah-tengah siang hari ki mau misalkan darah haid ki mau sudah suci. Nah, niku dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab asaniyatu ida tahurat. Ketika perempuan haid iki sudah suci, oleh suci fi asna'in nahar, di tengah-tengah siang. Jadi misalkan dia iki mau haid selama 7 hari. Lah, setelah 7 hari ki mau jam 12 siang misalkan. Jadi pagi dia tidak puasa Ramadan, tidak puasa wajib, tengah-tengah misalkan jam 12 atau jam 1 siang. Haite berhenti, sudah suci. Lah iki bagaimana? Apakah dia wajib berpuasa setelah darah iki mau berhenti atau tidak? Nah, niku jawab ida yustahabula imsaku baqiyatihi. Disunahkan dia menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Wala yalzamwa, dan tidak wajib hukumnya. Jadi ngeten, ketika nantinya ada perempuan di situ haid atau nifas selama misalkan 7 hari. Nah, jam 12 misalkan darah berhenti. Jadi pagi hari tidak berpuasa, soalnya kan haram. Perempuan haid atau nifas niku berpuasa nggak boleh. Nah, tetapi jam 12 atau jam 1 misalkan darah berhenti. Nah, darah berhenti iki apakah di situ perempuan wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa atau tidak? Ternyata ada ulama yang mengatakan sunnah. Jadi perempuan berhenti darah haid suci niku di tengah misalkan jam 12 siang. Niku setelah suci dia disunahkan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dan niku ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. 5 zakaru al-musannaf. Ini yang disebutkan oleh pengarang kitab musannaf. Hadza huwa al-madhab, dan iki pendapat dari madhab kita. Wa bi qatal jumhur, dan iku sudah diputuskan oleh jumhur ulama. Ulama jumhur iki sudah sepakat.
Wa naqala Imamul Haramain wa ghairuhu ittifaqul ashabi alaihi, dan Imamul Haramain dan selain Imam Haramain mengatakan sepakat. Jadi menukil sepakatnya ashabu. Wa haka Shuaibul Udda fi wujubil imsak alaihi khilafan kal majnun wasabi. Tetapi ada ulama yang di situ mengatakan hukumnya wajib imsak. Jadi perempuan di situ misalkan haid 7 hari, jam 12 siang misalkan darah sudah berhenti, sudah suci lagi. Nah niki ada ulama yang mengatakan ketika nantinya dia sudah suci, ya wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Niku ada ulama yang mengatakan begitu. Tetapi ini dikomentari, wahada syadun mardudun, pendapat yang mengatakan wajib niku pendapat syad, pendapat yang lemah, dan iku mardud, ditolak. Wahaka ashabunan Abi Hanifah wal Auza'i wal Sauri wujubal imsak. Tetapi ada ulama dari yaitu Abu Hanifah dan Imam Auza'i dan Sauri mengatakan wajib imsak. Jadi ada perbedaan pendapat masalah perempuan di situ misalkan haid atau nifas. Niku kan tidak wajib puasa Ramadan. Tetapi permasalahannya ketika nantinya darah berhenti, sucinya iki di waktu puasa Ramadan. Jadi di tengah-tengah misalkan. Jadi jam 12 pagi dia tidak puasa Ramadan karena haram. Lah jam 12 darah sudah berhenti, sudah suci. Lah niki ada ulama dan iku jumhur ulama, madhab ulama dan Imam Haramain dan ulama-ulama lain mengatakan tidak wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Jadi hukumnya sunnah bagi perempuan tersebut setelah suci dia iki menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Nah, tetapi ada ulama yang di situ mengatakan wajib, yaitu Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lain. Niku mengatakan wajib, tetapi pendapat yang kuat dari kalangan Syafi'i mengatakan tidak wajib. Hukumnya sunnah. Perempuan tersebut menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa setelah suci, darah berhenti. Nah niku ada ulama beda pendapat. Terus dalam kitab Tufatul Habib niku ada permasalahan sing penting. Qauluhu wa faraidu shaumi arba'atu asya. Al awal iku aniyat ila angkol walayaduru al aklu wal jima'u ba'daha. Jadi memang dalam fardu puasa, rukun puasa niku perkara wajib apa? Niat. Niat iki dalam puasa fardu, misalkan puasa Ramadan, niat iku sebelum subuh, sebelum fajar. Nah, permasalahannya ketika nantinya misalkan kita di masyarakat setelah sholat tarawih. Jadi jamaah bareng di masjid setelah sholat tarawih bareng-bareng niat puasa Ramadan. Nah, terus misalkan pagi hari, bukan pagi hari, sebelum subuh, misalkan jam 3 kita makan, kita minum, kita sahur. Dan niku bagaimana? Apakah kita wajib niat lagi atau enggak? Nah, ternyata enggak usah. Jadi setelah kita niat malam hari setelah tarawih, terus misalkan jam 3 kita sahur, niku enggak perlu niat lagi. Wala yajibu tajdidu idza nama ba'da sumatanabaha lailan, dan tidak wajib memperbarui niat lagi. Jadi malam setelah tarawih sudah niat, terus jam 3 sahur. Nah setelah sahur niki tidak wajib niat lagi. Soalnya apa? Malam sudah niat. Beda dengan sholat. Nek sholat iki setelah niat dia tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan sholat. Misalkan makan dan minum. Jadi nek sudah niat dalam sholat nggak boleh melakukan perkara yang membatalkan. Tetapi dalam puasa niku beda. Puasa misalkan puasa Ramadan niku nek ketika seseorang sudah niat malam hari jam 3 sahur niku nggak perlu niat lagi. Misalkan niat ya silakan, nggak ya nggak masalah. Yang penting sahur niki sebelum subuh. Niku yang penting demikian. Atau misalkan malam setelah tarawih dia niat puasa Ramadan. Terus misalkan jam 3 jam 4 dia tidak sahur. Jadi tidur setelah dia niat puasa Ramadan malam hari mau setelah tarawih niat terus tidur. Kebablasan misalkan bangun tidur jam 5 setelah subuh. Lah niku enggak masalah, tetap sah puasa Ramadan nih.
Tapi beda dengan puasa sunnah. Nek puasa sunnah sih niatnya nggak harus subuh. Nah niku bedakan antara puasa fardu dengan puasa sunnah. Nah niku beda. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tolong hargai channel ini. Kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe.